Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul meninggalkan dua paslon lainnya. Pun sama halnya dengan hasil real count KPU RI sementara. Hingga pukul 8 malam, Prabowo Gibran memperoleh 56,51%. Sedangkan Anies Baswedan Muhammad Iskandar 25,54%. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mencapai 17,95%. Perolehan suara yang cukup jauh antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud membuat arah politik PDIP menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, PDIP saat ini menjadi partai berkuasa. Selain di parlemen, Presiden usungan PDIP yakni Joko Widodo juga berhasil menang kembali dalam Pilpres 2019. Sedangkan pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Jokowi tampaknya condong mendukung sang anak Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Terkait arah politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataan di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan bahwa partainya akan menentukan seusai rekapitulasi suara KPU. Penghitungan suara KPU akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon terpilih. Hasto lantas menyinggung pengalaman PDIP yang berada di luar pemerintahan saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 dan 2009. Sementara itu, sebelumnya pada kesempatan yang berbeda, Hasto dalam wawancara pada Rabu 14 Februari menyatakan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto berujar, berkaca pada periode kedua kekuasaan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Janji Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang ingin merangkul paslon 01 dan 03 jika terpilih nanti dinilai oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlalu dini disampaikan. Hasto yang ditemui di Gedung Hayan Jakarta Pusat Kamis 15 Februari mengatakan hal tersebut lantaran hasil pemilu 2024 belum keluar secara resmi. Hasil pemungutan suara yang baru keluar berdasarkan hitung cepat atau quick count. Tak hanya soal janji, Hasto juga menyoroti pidato kemenangan Prabowo. Menurut Hasto, tahapan yang perlu dilakukan saat ini justru mengawal agar hasil pemilu nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud ini juga berharap agar pasangan yang diusung partainya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin bangsa ke depan. Ia juga berharap hal yang sama terjadi pada PDIP dalam Pileg 2024. Sebagaimana diketahui, pidato Prabowo disampaikannya saat berada di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Februari. Prabowo menyatakan akan merangkul semua pihak dalam pemerintahannya ke depan. Ia juga berjanji akan menjadi pemimpin yang melindungi, mengayomi, dan membela seluruh rakyat Indonesia. Tanya itu, Prabowo juga mengingatkan para pendukungnya supaya tidak sombong meski unggul sementara berdasarkan quick count. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam ini juga ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak, gitu, Mas. Nah, PDIP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali memenangkan pemilu. Apa sebenarnya respon dari ajakan rangkulan itu? Ya sebenarnya
apa yang ditargetkan oleh PDI Perjuangan untuk menang 3 kali berturut-turut terkait dengan PDI Perjuangan, berdasarkan rekapitulasi internal kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah, sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Mas Hasto, narasi kemenangan semalam ini juga ditutup dengan ajakan. Kabar rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belakangan ini tengah menyeruak. Bahkan untuk memuluskan pertemuan tersebut, Presiden Jokowi disebut meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk memfasilitasi. Kabar ini sendiri sudah dibenarkan oleh Sri Sultan beberapa waktu lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi sudah memberikan responsnya mengenai hal ini. Ditemui di J-Expo Kemayoran Jakarta Kamis 15 Februari, Jokowi mengatakan bahwa silaturahmi dengan semua tokoh bangsa adalah baik. Meski begitu, ia tak merinci mengenai waktu pertemuan apakah setelah Pilpres 2024 atau momen-momen lainnya. Adapun pengakuan Sri Sultan soal rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati disampaikan pada Senin 12 Februari di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Meski diminta menjembatani, namun Sri Sultan menyatakan bahwa dirinya bersifat pasif. Artinya, dirinya hanya akan bergerak jika Presiden sewaktu-waktu memintanya. Sebagaimana diketahui, hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati disebut-sebut merenggang imbas Pilpres 2024. Dugaan ini muncul karena putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal Gibran dan Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Di sisi lain, PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Pertemuan Bapak tanya karena Bapak katanya Bapak meminta Sri Sultan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bu Mega, itu bagaimana? Apanya? Katanya Bapak meminta Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Ya. akan dijelaskan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.